Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib zurriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas anugerah taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan yang minggu dahulu tentang ucapan-ucapan yang apabila kita ucapkan menyebabkan seseorang itu keluar daripada agama Islam. Nah, kemudian barang siapa mendustakan Nabi atau menyangkal satu ayat, artinya mengingkari atau tidak mengakui, atau menyangkal satu ayat daripada segala ayat Quran yang ijma' segala ulama atas mengisbatkan dia. Nah, padahal para ulama sepakat bahwa itu ayat bagian daripada Al-Quran. Nah, kemudian dia mengingkari, tidak mengakui bahwa itu ayat bagian daripada Al-Quran, atau menambahi satu kalimat di dalam Quran serta diiktikadkannya akan dia suatu ayat daripadanya Al-Quran. Nah, ini menambah satu kalimat di dalam Al-Quran. Nah, kemudian diyakininya bahwa kalimat itu bagian Al-Quran, atau meringan-ringankan Nabi, artinya merimihkan Nabi dengan menyumpah, maksudnya memaki-maki atau lainnya, mencela Nabi, menghina Nabi, atau diringan-ringankannya sunnah Nabi, seperti bahwa dikata baginya, nah ujar orang, kerat ulihmu kukumu, artinya putung ulihmu kukumu. Nah, orang ini kukunya panjang, lalu ujar orang, putung kuku ikam itu, karena mengerat kuku itu sunnah Nabi. Nah, karena ujar orang memutung kuku itu sunnah Nabi, maka dijawabnya, tiada mau aku mengerat dia kuku, dan jika ada ia sunnah Nabi sekalipun. Ujarnya, aku kada hendak memotong kuku walaupun itu sunnah Nabi. Nah, itu kan model melawan nih, merimihkan lawan sunnah Nabi. Nah, maka orang itu jadi kafir. Nah, dengan sebab ucapannya tadi dan mengucapkan perkataan-perkataan yang di atas tadi, nah orang ini menjadi kafir, artinya keluar daripada agama Islam. Dan barang siapa menghalalkan yang haram dengan ijma, ulama sepakat bahwa itu hukumnya haram.
dihalalkannya. Nah, dan barang siapa menghalalkan yang haram dengan ijma seperti zina. Nah, ulama sepakat zina itu hukumnya haram. Lalu ujarnya zina itu boleh aja. Boleh aja jadinya sekali dua kali zina itu. Yang kada boleh itu rancak, nah ujarnya. Nah, ini ngarannya menghalalkan yang haram dengan ijma. Dan liwat artinya hubungan sesama jenis. Liwat itu kan homoseksual, dianggapnya halal. Dan minum arak dan mencuri. Nah, minum arak dipadahakannya halal, mencuri dipadahakannya halal. Atau mengharamkan yang halal dengan ijma. Nah, ulama sepakat bahwa itu halal. Nah, kemudian diharamkannya, kebalikannya. Atau mengharamkan yang halal dengan ijma seperti berjual beli dan nikah. Nah, jual beli dipadahakannya haram, nikah dipadahakannya haram. Nah, maka jadilah ia kafir. Nah, maka ini pun kafir juga orang tadi. Nah, dengan sebab perkataannya. Dan barang siapa menafikan wujubnya, Pak. Dan barang siapa menafikan wujub, artinya menolak kewajiban yang diwajibkan dengan ijma. Nah, seperti sembahyang 5 waktu. Ujarnya sembahyang 5 waktu itu kada wajib, sunnat hajinya. Nah, dan puasa Ramadan. Nah, atau dikatanya puasa Ramadan itu kada wajib ujarnya. Dan zakat dan haji. Atau mewajibkan yang tiada wajib dengan ijma. Nah, ini mewajibkan sesuatu nang kada wajib. Sepakat ulama itu kada wajib, dipadahakannya wajib. Seperti menambahi sembahyang yang keenam. Kan kita dalam sehari wajib sembahyang 5 waktu. Nah, itu dipadahakannya ujarnya bertambah sebuting. Jadi sembahyang itu jadinya ada 6 sembahyang 6 waktu. Sembahyang duha misalnya dipadahakannya wajib. Nah, atau wajib puasa Syawal, maka yaitu jadi kafir juga. Dan barang siapa mendakwa ada nabi kemudian daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia mendakwa, dia mengakui, mengklaim bahwa ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Atau membenarkan orang yang mendakwa dirinya jadi nabi. Misalnya di kampung mana misalnya ada orang mengaku jadi nabi. Lalu ujar orang, ikam tahulah tuh di Binuang Santang itu misalnya ada Nabi Hanyar. Ya ujarnya diserbujur nabi. Nah, ini ngarannya membenarkan orang yang mendakwa dirinya jadi nabi. Maka yaitu jadi kafir juga dengan sebab ucapannya membenarkan orang yang mengaku jadi nabi tadi. Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi kan anal akib, artinya la nabiya ba'di. Aku itu akib ya nabi. Nah, arti akib itu apa? Tidak ada nabi yang diutus sesudah aku. Ada lagi. Nabi itu penutup nabi dan rasul sudah. Dan barang siapa menukas Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan zina. Di bawah menukas artinya menuduh. Menukas itu menuduh. Dan barang siapa menuduh Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan zina di tahun yang kelima Hijriah. Nah, Sayyidah Aisyah itu beliau dikabarkan
beliau dituduh berzina, berselingkuh dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan ibnul Mu'attal. Nah, jadi Sayyidah Aisyah beliau dikabarkan berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Yang membuat berita itu adalah pimpinan kaum munafik Abdullah bin Ubay. Nah, jadi Abdullah bin Ubay, karena waktu itu Sayyidah Aisyah beliau ketinggalan rombongan. Nah, beliau qada hajat, kemudian ketinggalan rombongan karena di kisah itu kalau kada khilaf kalung sidin gugur. Nah, mencari kalung itu lalu sidin ketinggalan rombongan. Dikira yang menandu tanduan ini kan sidin kurus Sayyidah Aisyah nih, dikira sidin sudah di dalam tanduan, lalu rombongan ini berjalan. Nah, sekalinya padahal belum berbuat Sayyidah Aisyah ini. Nah, sedangkan Safwan bin Mu'attal ini sidin bedudi, kalau ada yang tertinggal sidin bedudi pas bertamuan lawan Sayyidah Aisyah. Nah, begitu rombongan sudah sampai di Madinah, lalu terlambat Sayyidah Aisyah dengan Safwan ini datang ke kota Madinah. Nah, lalu oleh Abdullah bin Ubay, nah beliau Abdullah bin Ubay ini maulah isu bahwa Sayyidah Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Nah, kemudian berita itu disebarkan oleh beberapa sahabat Nabi, diantaranya Mistah bin Usasah, Hamnah binti Jahshin, Hasan bin Sabit. Nah, mereka ini sebenarnya tidak membenarkan dengan berita itu, nah tetapi mereka membicarakan dan menyebarkan dengan isu perselingkuhan tadi. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal timbul berita itu, Nabi ini membenarkan kada jua, menyalahkan kada jua dengan berita itu, karena Nabi kita menunggu wahyu turun daripada Allah. Nah, setelah wahyu ini kada turun jua, nah kemudian Nabi kita minta pendapat dengan beberapa orang sahabat sidin, di antaranya Usamah bin Zaid, Ali bin Abi Thalib, dan Burairah. Kayak apa nih mengenai isu yang berkembang di luar tentang perselingkuhan Sayyidah Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal ini. Nah, setelah 1 bulan, dalam riwayat yang lain 45 hari, kemudian turun ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu kada bujur berselingkuh dengan Safwan. Jadi ayat itu membebaskan Sayyidah Aisyah daripada tuduhan yang dibuat oleh orang-orang munafik tadi. Bahkan pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq sempat bersumpah karena Mistah bin Usasah ini umpat juga, nah memandir. Mistah bin Usasah ini ada hubungan kerabat dengan Abu Bakar, orangnya fakir. Nah, diungkusi oleh Abu Bakar, sekalinya umpat juga memandir isu perselingkuhan tadi. Nah, sehingga Abu Bakar waktu itu sempat bersumpah kada hendak lagi mengungkusi Mistah bin Usasah ini. Nah, itu. Nah, kemudian setelah 1 bulan, ada riwayat 45 hari, turun ayat Al-Quran yang membebaskan Sayyidah Aisyah daripada tuduhan berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal tadi. Nah, jadi ujar Datuk Kalampayan, dan barang siapa menuduh Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan zina, atau mengkafirkan orang Islam dengan tiada takwil. Wah, si anu itu kafir ujarnya, kada betakwil, artinya kafir keluar dari Islam itu, Bang. Nah, lain halnya dia mengkafirkan itu betakwil, si anu itu kafir, tapi maksudnya orang yang kufur dengan nikmat, orang yang kadang mensyukuru nikmat, kada termasuk di sini. Ini tanpa takwil.
Nah, atau mengkafirkan orang Islam dengan tiada takwil serta dihalalkannya mengkafirkan dia orang Islam. Ujarnya boleh saja mengkafirkan orang Islam itu. Nah, maka yaitu jadi kafir orang tadi. Dan barang siapa mencita-cita atas kufur. Ujarnya aku nih hidup kada ada peningkatan, lalu ujarnya tenang kayak ini sakit hidup baik aku bekapir hajarnya. Nah, aku jadinya hendak masuk Nasrani nah. Dan barang siapa mencita-cita atas kufur atau ditaklikkannya, digantungkannya akan kufur dengan sesuatu, seperti dikatanya, jika binasa hartaku atau anakku, maka jadi Yahudilah aku atau jadi Nasrani aku, maka jadilah ia kafir dengan cita-citanya tadi atau dengan menggantungkan kufur dengan sesuatu tadi. Ujarnya, amun sawat hartaku ini hilang, aku jadi Nasrani itu bang. Nah, maka saat itu dia sudah menjadi orang Nasrani, keluar daripada agama Islam. Anak garing, amun sawat anakku ini mati, aku bekapir aja sudah. Nah, maka saat itu kadang mahadang anak mati, saat itu ini sudah keluar daripada agama Islam. Dan barang siapa syak ia akan dirinya, barang siapa ragu ia akan dirinya, kafirkah aku ini atau Islamkah? Nah, ragu-ragu mau ngod seorangan, apakah dipikirkan timbul aku ini Islam juga kah, kafirkah aja. Nah, jadi barang siapa syak ia akan dirinya, kafirkah aku ini atau Islamkah? Atau ridha ia akan kufur, setuju dengan kekafiran. Contohnya seperti disuruhkannya orang Islam dengan masuk kafir. Ikam mujarnya amun kayak ini aja kehidupan, baik masuk ke Kristen baik bekafir ikam. Nah, ujarnya. Atau diisyaratkannya atas orang Islam dengan masuk kafir. Ada orang datang, aku ini ujar orang tadi asa anak bekafir lalu nah ajinya, padahal kada berucap kada nah ajinya, kan maksudnya oke nih, bagus. Nah, atau diisyaratkannya atas orang Islam dengan masuk kafir, atau diisyaratkannya akan orang kafir yang hendak masuk Islam dengan mengekali kufurnya. Ada orang kafir datang lawannya, artinya ujarnya ulun ini hendak masuk Islam karena kekawanan ulun banyak nang Islam, jadi aku jaranya hendak kaji masuk Islam. Nah, jadinya mengisyaratkan, artinya begana-gana di kafir maksudnya. Nah, jangan, atau uling misalnya kepala. Nah, maka yaitu jadi kafir juga itu. Dan barang siapa enggan ia daripada mengajari kalimat Islam, akan kafir yang minta ajari akan kalimat itu. Nah, ada orang Islam pak, ada orang kafir yang hendak minta ajari dua kalimat syahadat kada hakun sekalinya, atau minta tangguh ia daripadanya, minta waktu. Ada orang datang hendak masuk Islam, ujarnya hadang dahulu aku baudu. Nah, atau hadang dahulu jaranya aku memasang tapih. Nah, ini banyak orang yang kada tahu. Atau minta tangguh ia daripadanya, daripada mengajari kalimat Islam tadi. Nah, seperti dikatanya nantilah sebentar, hadangi setumat. Atau pergilah engkau belajar kalimat itu pada Syekh Fulan. Nah, ujarnya ikam amun hendak bersyahadat datang lawan guru si anu aja. Nah, maka yaitu jadi kafirnya. Busiah rahatan kita berwudu, busiah rahatan kita berpakaian, rabah inya mati kafir wara. Nah, gara-gara seorang menunda mengajari atau membimbing dua kalimat syahadat tadi. Itu.
Jadi ada dua di sini. Dan barang siapa enggan kada mau, dan barang siapa enggan ia daripada mengajari kalimat Islam akan kafir yang minta ajari akan kalimat itu, atau minta tangguh ia daripadanya, seperti dikatanya nantilah sebentar, tunggu setumat bahasa kita, atau pergilah engkau belajar kalimat itu pada Syekh Fulan, maka yaitu jadi kafir orang tadi. Dan barang siapa senda-sendakan dengan nama Allah Ta'ala, artinya bersenda gurau, nama Allah itu diulahnya gagayaan. Dan barang siapa senda-sendakan dengan nama Allah Ta'ala, atau senda-sendakan bersenda gurau dengan suruhnya atau tegahnya, atau janjinya dengan memberi pahala atau menyiksa. Kan Allah berjanji bila orang itu melakukan maksiat, kada tubat, dimasukkan ke dalam neraka. Lalu diulahnya gegayaan. Kada bapak jujanya masuk neraka, asal dikutaknya hajanya, arami aja. Nah itu kutaknya makin banget siksanya, padahal kuta neraka. Lalu ujarnya kada bapak jujanya masuk neraka, banyak tuh kumpulan artis di situ aja. Nah ini kan merimihkan atau membuat senda gurau dengan siksaan Allah, atau bersenda-sendakan dengan nama Rasulnya, maka yaitu jadi kafir juga. Jadi kafir juga dengan sebab ucapannya tadi. Dan barang siapa berkata jikalau kiranya disuruhkan Allah Ta'ala atau Rasulnya akan daku dengan berbuat anu, niscaya tiada aku berbuat akan dia. Ini model melawan lawan Tuhan. Seandainya Tuhan menyuruh aku memperbuat itu, jadinya aku ada hendak. Nah itu. Atau katanya jikalau datang kepadaku Nabi, niscaya tiada aku terima akan dia, maka yaitu jadi kafir juga. Dan barang siapa berkata jikalau dijadikan Allah Ta'ala kiblat pada jihad ini, niscaya tiada aku mau berhadap sembahyang kepadanya, maka yaitu jadi kafir jika diringan-ringankannya akan dia. Dan barang siapa berkata jikalau dijadikan Allah Ta'ala si anu itu Nabi, niscaya tiada aku benarkan akan dia. Ini entah napakah ini, entah bahualkah lawan orang timbul ucapan seandainya inya itu nah diangkat Nabi jadi Nabi, aku kadaukan beriman tuh pang. Nah itu perkataan semacam itu, perkataan yang membuat seseorang itu keluar daripada agama Islam. Kita ulang, dan barang siapa berkata jikalau dijadikan Allah Ta'ala si anu itu Nabi, niscaya tiada aku benarkan akan dia. Atau dikatanya jikalau diwajibkan Allah Ta'ala akan daku sembahyang di dalam hal sakitku ini, niscaya adalah Allah Ta'ala itu zalim akan daku, maka yaitu jadi kafir. Ini orang garing, sawat aku garing nang macam ini diwajibkan jo sembahyang, zalim Tuhan itu lawan aku. Nah itu pun jo ucapan yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam juga. Dan jikalau berkata orang yang teraniaya, ujar orang yang teraniaya, inilah sudah dengan takdir Allah Ta'ala. Artinya ikam mengambil hartaku, ikam menyakiti aku, inilah sudah takdir Allah, ujarnya nih. Maka kata orang yang menganiaya, nah ujar orang yang menganiaya, aku perbuat pekerjaan ini tiada dengan takdir Allah Ta'ala. Artinya aku mencuntan harta ikam, aku menampar ikam, itu lain takdir, aku juai, ujarnya. Nah maka jadi kafirlah orang yang menganiaya itu, menapikan nang perbuatan Allah Ta'ala tadi.
Ujarnya, yang menampar itu lain takdir, aku juga aja. Maka orang yang menganiaya tadi, yang berkata seperti itu jadi kafir. Dan barang siapa berkata, jikalau naik saksi padaku seorang nabi atau malaikat, niscaya tiada aku terima saksinya, maka yaitu jadi kafir. Artinya seandainya nabi bersaksi, malaikat bersaksi, kada ku terima penyaksiannya, nah maka ini pun orang macam ini tadi jadi kafir juga. Dan barang siapa berkata, tiada aku tahu nabi itu manusiakah atau jin, ujarnya, aku kada tahu Nabi Muhammad itu manusiakah jinkah. Atau dikatanya bahwasanya nabi itu jin, nah ujarnya nabi itu jin ujarnya. Atau dikatanya tiada aku tahu apa iman, ujarnya aku ada tahu napakah maksud iman itu. Nah padahal dihinakannya akan dia, maka yaitu jadi kafir. Ucapan yang tadi itu apabila disertai dengan penghinaan. Amun dasar bujur kada tahu kada apa-apa. Orang nang hanyar masuk Islam misalnya, atau orang nang jauhnya hidup, Pak, orang yang hidup jauh daripada ulama, nya kada tahu nabi itu manusiakah atau jinkah, dasar kada tahu. Lain dengan tujuan menghinakan, tujuan mahuhulut, padahal tahu wae nabi itu manusia. Lalu ujarnya, aku kada tahu nabi itu jinkah manusiakah, tujuannya untuk menghinakan. Nah itu kafir. Amun kada menghinakan kada apa-apa, dasar bujur kada tahu. Dan barang siapa berkata, tiada aku tahu nabi itu manusiakah atau jin. Satu. Yang kedua, atau dikatanya bahwasanya nabi itu jin. Yang ketiga, atau dikatanya tiada aku tahu apa iman. Aku kada tahu jadinya apa yang dimaksud iman itu. Nah padahal artinya hal keadaan dihinakannya akan dia, maka yaitu jadi kafir itu. Ada berkait menghinakan tadi. Dan barang siapa mentasghirkan atau merimihkan satu anggota daripada nabi kita karena menghinakan dia atau mentasghirkan nama Allah Ta'ala, maka yaitu jadi kafir juga. Jadi merimihkan satu anggota daripada anggota nabi, atau menghinakan atau mentasghirkan, merimihkan nama Allah Ta'ala, maka itu pun juga membuat seseorang jadi kafir juga. Nah, kemudian selanjutnya, dan barang siapa berkata, nah, mudah-mudahan kita dijaga, dipelihara oleh Allah Ta'ala, nah daripada perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita keluar daripada agama Islam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna abdan salihan wa imanan daiman wa yaqinan sadiqan wa ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.